Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana Sari, NIM 21140160009, dan rekan kelompok saya Khoiria Anjar Agni, NIM 21140160075. Di video ini kami akan membahas suatu mata kuliah Manusia dan Kebudayaan Indonesia, dosen pengampu Indrawan Dwi Setya Suwandi, SS M.Hum. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas Bapak Ahmad Mubarok, SPD M.Hum, pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pokok dan tokoh kajian budaya. Chris Breaker. Chris Breaker adalah salah satu profesor ilmu komunikasi di University of Wollongong. Breaker dalam bukunya membagi definisi kajian budaya dalam 4 elemen. Yang pertama, kajian interdisipliner, di mana perspektif dari disiplin ilmu yang digunakan untuk menjelaskan tentang budaya dan kekuasaan. Yang kedua, kajian budaya yang begitu memperhatikan semua praktik, institusi, atau sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya, dan sistem klasifikasi yang terjadi dalam komunitas dengan nilai tertentu, kepercayaan tertentu, kompetensi yang tertentu, kehidupan rutin yang tertentu, dan bentuk-bentuk kebiasaan tindakan mereka yang tertentu. Ketiga, kajian budaya yang mempersoalkan dan mempertanyakan secara kritis bentuk kekuatan atau kekuasaan yang bervariasi dan berbeda, meliputi gender, ras, kelas, kolonialisasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang keempat, kajian budaya yang tidak hanya merupakan disiplin ilmu, melainkan juga mencoba untuk mencari hubungan di luar akademik dengan gerakan atau perubahan-perubahan sosial dan politik, bekerja dalam institusi budaya dan manajemen budaya. Dalam memahami kebudayaan, kita harus mengacu pada sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh kebudayaan. Antara lain adalah kebudayaan itu dimiliki bersama, diperoleh melalui belajar, bersifat simbolis, bersifat adaptif dan maladaptif, bersifat relatif dan universal, dan di bawah ini merupakan penjelasan dari beberapa karakteristik kebudayaan. Yang pertama, culture is an adaptive mechanism atau adaptif. Artinya, suatu kebudayaan adalah mekanisme dalam mempertahankan pola kehidupan manusia. Yang kedua, culture is learned atau dipelajari. Artinya bahwa kebudayaan didapat dari proses pembelajaran untuk berbudaya. Yang ketiga, culture change atau berubah, yang artinya kebudayaan berkembang sesuai dengan berjalannya waktu dan dinamis setiap saat, tergantung waktu dan tempat berlangsungnya kebudayaan itu. Yang keempat, people usually are not aware of their culture atau tidak disadari oleh masyarakatnya itu sendiri, yang artinya bahwa kebudayaan berkembang dan dinamis setiap saat, tergantung waktu dan tempat berlangsungnya kebudayaan. Yang kelima, we do not know all of our own country atau tidak diketahui secara keseluruhan, yang artinya semua masyarakat tidak ada yang mengetahui secara keseluruhan suatu kebudayaan yang ada dalam lingkup daerahnya. Yang keenam, culture give us a range of permissible behavior patterns atau memberikan dan membatasi pola tingkah laku, yang artinya bahwa kebudayaan memberikan jarak dalam interaksi dan membatasi pola tingkah laku masyarakatnya. Yang ketujuh, culture no longer exists in isolation atau tidak bertahan lama di suatu daerah terpencil, yang artinya kebudayaan tidak akan bertahan lama dalam suatu wilayah atau daerah terpencil. Yang kedelapan, culture is shared atau dibagikan, yang artinya kebudayaan adalah kumpulan prinsip dan keyakinan baik, sehingga manusia tersebut akan berusaha melestarikan dengan cara menyebarkannya ke manusia lain. Itu saja. Kajian budaya atau cultural studies adalah suatu cara pandang teoritis mengenai suatu objek dengan perspektif bidang kritik sastra, sosiologi, sejarah, kajian media, dan berbagai bidang lainnya. Kajian budaya merupakan bidang interdisipliner yang mengambil berbagai cara pandang dari ilmu lain untuk meneliti hubungan antara kebudayaan dengan politik atau kekuasaan.
Menurut beberapa para ahli seperti Louis Lehy, postmodernisme adalah pergerakan ide yang menggantikan ide-ide di zaman modern. Menurut Immanuel, postmodernisme adalah keseluruhan usaha yang bermaksud merevisi kembali paradigma modern. Sedangkan menurut Ghazali dan Effendi, postmodernisme mengoreksi modernisasi yang tidak terkendali yang telah muncul sebelumnya. Teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Sebagai istilah, teori kritis memiliki dua makna dengan asal-usul dan sejarah berbeda. Pertama berasal dari sosiologi, yang kedua berasal dari kritik sastra, di mana digunakan dan diterapkan sebagai istilah umum yang dapat menggambarkan teori yang didasarkan atas kritik. Dengan demikian, teori Max Horkheimer menggambarkan teori kritis adalah sejauh berusaha untuk membebaskan manusia dari keadaan yang memperbudak mereka. Istilah budaya massa memiliki konotasi buruk dan baik. Konotasi buruknya yaitu karena ada kaitannya dengan aspek budaya yang disegani oleh para orang tidak terdidik atau orang yang tidak tahu membedakan. Sedangkan konotasi baiknya yaitu karena massa sebagai sumber atau agen perubahan sosial yang progresif. Budaya massa diproduksi secara terus-menerus melalui campur tangan industri untuk menghasilkan produksi massal agar mendapatkan keuntungan dari konsumen yang menikmati hasil dari budaya massa tersebut. Budaya massa memiliki rumusan yaitu berulang-ulang, inovasi, ketepatan waktu, mengutamakan keinginan dan kepuasan penikmatnya atau masyarakat secara intelektual. Televisi adalah suatu bentuk budaya pop pada akhir abad ke-20. Televisi merupakan aktivitas paling populer di dunia. Wacana televisual memiliki 3 momen yang berbeda, yaitu pertama, para profesional media menggunakan wacana televisi dengan khusus tentang misalnya saja suatu peristiwa sosial yang mentah. Pada momen kedua, segera bermakna, yaitu sesudah makna dan pesan itu mengambil bentuk wacana televisual antara formal dan bahasa wacana, bebas dikendalikan. Pada momen ketiga, momen decoding yang dilakukan khalayak, serangkaian cara lain dalam melihat dunia, bisa dengan bebas dilakukan. Seorang khalayak tidak dihadapkan dengan peristiwa sosial mentah, melainkan dengan terjemahan diskursif dari suatu peristiwa. Studi film atau movie telah membangkitkan sebentangan teori dan metode. Film dipelajari dari segi potensinya sebagai seni, sejarahnya yang diturunkan sebagai momen dalam tradisi yang hebat. Film-film bintang dan sutradara yang paling berarti. Film dianalisis berdasarkan perubahan teknologi produksi film. Film dikutuk sebagai industri budaya dan film didiskusikan sebagai situs penting bagi produksi subjektivitas individu dan identitas nasional. Konsumerisme merupakan suatu paham di mana seorang atau kelompok melakukan dan menjalankan proses pemakaian barang hasil produksi secara berlebihan, tidak sadar, dan berkelanjutan. Jika mereka menjadikan hal konsumtif tersebut sebagai gaya hidup, sudah dipastikan mereka menganut konsumerisme, karena gaya hidup merupakan pola hidup yang menentukan cara seorang memilih untuk menggunakan waktu, uang, dan energi, serta merefleksikan nilai, rasa, dan kesukaan. Pengantar teori feminisme. Sebelum masuk ke teori feminisme, teman-teman tahu nggak sih feminisme itu apa? Feminisme merupakan faham untuk menyadarkan posisi perempuan yang rendah dalam masyarakat dan keinginan memperbaiki atau mengubah keadaan tersebut. Posisi perempuan selama ini di mata masyarakat selalu berada di bawah atau belakang laki-laki. Posisi yang sangat tidak menguntungkan bagi perempuan untuk mengembangkan dirinya. Feminisme sendiri menjadi bergerak bagi perubahan posisi perempuan di masyarakat.
Sedangkan teori feminisme adalah sistem ide yang digeneralisasikan meliputi banyak hal tentang kehidupan sosial dan pengalaman pada wanita yang dikembangkan dari suatu perspektif yang berpusat pada wanita di dalam dua cara. Yang pertama, titik tolak semua adalah situasi dan pengalaman-pengalaman wanita dalam masyarakat. Yang kedua, teori tersebut berusaha melukiskan dunia sosial dari posisi khas yang menguntungkan wanita. Teori pasca kolonial menyatakan bahwa orang yang dikolonisasi mengembangkan identitas pasca kolonial yang didasarkan pada interaksi budaya antara identitas yang berbeda, seperti budaya, nasional, dan etnis, serta gender dan kelas, yang diberikan berbagai tingkat kekuatan sosial oleh masyarakat kolonial. Teori pasca-kolonialisme adalah studi akademis tentang warisan budaya kolonialisme dan imperialisme yang berfokus pada konsekuensi terhadap manusia dari kontrol dan eksploitasi penjajah terhadap orang-orang yang dijajah di wilayahnya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.